Bayangkan diri Anda berada di sebuah kamar kos. Dindingnya retak, lampu redup, suara klakson mobil dan teriakan pedagang memenuhi udara. Di situ, seorang pria muda duduk di lantai dengan laptop usang. Dompetnya hanya berisi Rp20.000. Itulah saya 10 tahun lalu. Tapi ini bukan kisah tentang saya. Ini tentang seorang nelayan di Pangandaran yang kini memiliki 7 kapal pancing modern. Atau seorang ibu single parent di Surabaya yang membangun bisnis kue dari dapur sempit. Mereka semua punya satu kesamaan, mindset yang mengubah nasib. Pernah dengar tentang efek bola salju keuangan? Pada tahun 1983, profesor bernama David Babson merilis penelitian mengejutkan. Hanya 0,5% populasi dunia menguasai 90% aset global. Tapi bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung. Rahasia sebenarnya ada di pola pikir. Otak manusia punya sistem bernama Reticular Activating System, RAS. Ini seperti filter yang menentukan informasi apa yang kita sadari. Orang kaya memprogram ras mereka untuk melihat peluang. Contoh nyata, Thomas Stanley dalam bukunya The Millionaire Next Door mengungkap fakta. 67% jutawan di Amerika Serikat tinggal di rumah biasa. Mereka mengendarai mobil bekas. Anak-anaknya sekolah negeri. Tapi bagaimana memulai? Mari kita telusuri kisah Rina. Seorang teller bank di Bandung dengan gaji 2 juta rupiah per bulan di tahun 2010. Dia melakukan eksperimen kecil, menyisihkan 10% penghasilan. 3 tahun kemudian, tabungannya hanya mencapai 7 juta rupiah. Tapi di tahun 2015, dia membeli properti pertama. Bagaimana? Dia menemukan sistem pembelian bertahap dari petani tua di Subang. Ini bukan teori. Studi Bank Dunia tahun 2019 menunjukkan orang yang menabung 15% penghasilan selama 5 tahun memiliki kemungkinan 300% lebih tinggi mencapai kebebasan finansial. Tapi ada musuh tak terlihat, inflasi. Uang 1 juta rupiah di tahun 2000 hanya bernilai 175.000 hari ini. Inilah yang membunuh mimpi banyak orang. Solusinya? Albert Einstein menyebutnya keajaiban dunia ke-8, bunga berbunga. Jika Anda investasi 1 juta rupiah dengan return 20% per tahun. Dalam 30 tahun, itu akan menjadi 237 juta rupiah. Tapi ini baru permukaan. Di episode berikutnya, kita akan membongkar rahasia keluarga Rothschild. Bagaimana dinasti ini bertahan selama 250 tahun. Dan kebiasaan pagi yang dijalankan CEO Berkshire Hathaway selama pernah dengar tentang hukum 100 tahun? Di tahun 1840, keluarga Astor menguasai 1/15 properti New York. Tapi keturunan mereka kini hilang dari daftar orang terkaya. Apa yang terjadi? Rahasianya ada di surat wasiat John Jacob Astor keempat. Dia menulis, kekayaan sejati bukan uang, tapi sistem yang bekerja saat kau tidur. Inilah yang disebut income velocity. Mari kita lihat kasus nyata di Indonesia. Pada 2021, Gojek menjadi dekakorn pertama. Tapi, awal mula mereka di 2010 adalah sistem arus kas berbasis komisi. Setiap transaksi menghasilkan aliran pendapatan otomatis. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Inilah yang dilakukan Maria Simorangkir, ibu 3 anak yang membangun bisnis frozen food dari dapur rumah. Dia menggunakan sistem 5 toples keuangan. Toples pertama, 10% untuk investasi. Kedua, 20% untuk pengembangan diri. Ketiga, 30% untuk kebutuhan. Keempat, 30% untuk keinginan. Kelima, 10% untuk amal. Hasilnya, dalam 5 tahun, bisnisnya bernilai 2 miliar rupiah. Padahal modal awalnya hanya 3 juta rupiah. Tapi ada faktor tak terduga. Studi Harvard tahun 2020 menunjukkan, orang yang menulis tujuan finansial memiliki kemungkinan 80% lebih tinggi mencapainya. Bandingkan dengan yang tidak menulis, hanya 12%. Inilah kekuatan neuroplasticity finansial. Setiap kali Anda menulis tujuan, otak membentuk jalur saraf baru, seperti GPS yang secara otomatis mencari rute tercepat. Contoh praktis, seorang sopir taksi online di Jakarta Utara. Dia membuat peta visual hutang dan aset di dinding kamar. Dalam 18 bulan,
hutang 30 juta lunas. Tapi bagaimana jika penghasilan pas-pasan? Inilah yang dilakukan komunitas 1000 per hari di Yogyakarta. Mereka mengumpulkan Rp1.000 sehari untuk investasi kolektif. Dalam 3 tahun, terkumpul 1 miliar rupiah. Rahasia sebenarnya ada di konsistensi mikro. Seperti tetesan air yang melubangi batu. Bukan besarannya, tapi ketekunannya. Di episode berikutnya, kita akan mengungkap strategi semut. Bagaimana nelayan di Kepulauan Seribu membeli pulau pribadi. Dan ritual malam Warren Buffett yang dirahasiakan selama 70 di pedalaman Sumba, ada tradisi unik bernama Maranggi. Setiap kelahiran anak, keluarga menanam sebatang kayu cendana. 20 tahun kemudian, kayu itu menjadi mahar pernikahan. Inilah konsep investasi paling kuno yang terlupakan. Tahun 2019, penelitian University College London mengungkap, orang yang terpapar konsep finansial sejak kecil memiliki kemampuan pengambilan risiko 3 kali lebih baik di usia dewasa. Tapi bagaimana jika sudah terlambat? Kisah Pak Slamet, penjaga sekolah di Semarang, memberi jawaban. Di usia 55, dia mulai investasi emas digital senilai 50.000 per minggu. 5 tahun kemudian, portofolionya mencapai 100 juta rupiah. Rahasianya, dollar cost averaging, strategi yang digunakan investor Wall Street. Tapi diterapkan dengan skala mikro. Ini bukan teori. Data BPS 2022 menunjukkan 60% UMKM bertahan dengan margin keuntungan di bawah 10%. Tapi 30% yang menggunakan sistem akuntansi mikro mampu meningkatkan margin hingga 40%. Contoh nyata, warung kopi Mbak Dian di Malang. Dengan mencatat setiap pembelian biji kopi dalam aplikasi sederhana. Dia menemukan pola pemborosan 2 juta rupiah per bulan. Tapi ada musuh tak terlihat, biaya oportunitas. Waktu yang dihabiskan untuk menonton TV 3 jam sehari. Dalam setahun setara dengan 540 jam. Cukup untuk mempelajari skill baru yang menghasilkan 4 juta per bulan. Solusinya datang dari filosofi Jepang, Kaizen. Perbaikan 1% setiap hari. Dalam setahun Anda 37 kali lebih baik. Buktinya, seorang penulis konten di Medan mengalokasikan 30 menit sehari untuk belajar coding. 2 tahun kemudian, gajinya naik dari 5 juta menjadi 25 juta. Tapi bagaimana dengan risiko? Disinilah hukum Lindy berperan. Semakin lama suatu konsep bertahan, semakin mungkin ia valid. Investasi di emas, properti, dan bisnis esensial telah bertahan ribuan tahun. Di episode terakhir, kita akan membongkar kode Hammurabi, rahasia peradaban kuno dalam mengelola kekayaan, dan ritual pagi Bill Gates yang tidak pernah diungkapkan. Pada tahun 1890, John D. Rockefeller menulis wasiat aneh. Dia meminta keturunannya menghabiskan $1 sehari. Tujuannya bukan membatasi, tapi melatih otak finansial. Hasilnya, keturunannya tetap berada di daftar orang terkaya selama 130 tahun. Rahasia ini ternyata ditemukan jauh sebelumnya. Di Candi Borobudur, relief menggambarkan sistem bagi hasil petani. 1 bagian untuk ditanam, 1 untuk cadangan, 1 untuk diperdagangkan. Sistem yang sama digunakan investor modern. Tapi, bagaimana menerapkannya di era digital? Kisah startup Tanifan memberi jawaban. Dengan sistem bagi hasil pertanian digital, investor kecil bisa mendapat return 15% per tahun. Data OJK 2023 menunjukkan platform fintech syariah tumbuh 300% sejak pandemi, membuktikan bahwa prinsip keuangan etis tetap relevan. Tapi ada tantangan baru, literasi digital. Survei tahun 2022 mengungkap, 67% masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan investasi asli dan scam. Solusinya datang dari komunitas ibu-ibu melek investasi di Bogor. Mereka membuat sistem kode warna, hijau untuk instrumen aman, kuning untuk risiko sedang, merah untuk high risk. Hasilnya, dalam 2 tahun, 120 anggota komunitas berhasil mengumpulkan rata-rata 50 juta rupiah. Tapi kekayaan sejati bukan hanya angka. Penelitian Universitas Stanford tahun 2021 membuktikan, orang yang mengalokasikan 10% kekayaan untuk filantropi memiliki kepuasan hidup 30% lebih tinggi. Inilah yang dilakukan keluarga Wijaya di Surakarta, mendirikan perpustakaan keliling dari keuntungan bisnis batik. Kini mereka memiliki jaringan 70 cabang di Jawa Tengah. Di akhir perjalanan ini, ingatlah,
Kekayaan bukan tujuan, tapi alat. Alat untuk merdeka memilih. Alat untuk melindungi yang dicintai. Alat untuk meninggalkan warisan abadi. Jika serial ini membuka wawasan baru untuk Anda, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan like. Bagikan ke orang-orang terkasih agar mereka juga mendapat manfaat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan finansial